Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Frida, NPM 2190 10320997 dari Agribisnis 5C akan menjelaskan tentang komoditas hortikultura, yakni terong ungu atau Solanum melongena L, di mana diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah agroindustri yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Susilowati, SPMP. Untuk pembahasan pertama yang akan dibahas adalah terkait dengan gambaran umum dari terong ungu, di mana terong ungu atau Solanum melongena L ini merupakan salah satu tanaman hortikultura atau sayuran dalam bentuk buah. Tanaman terong ini tumbuh di daerah tropis yang berasal dari benua Asia, terutama di Indonesia, India, dan Myanmar. Budidaya terong berkembang pesat di negara-negara Asia Tenggara, termasuk salah satunya di Indonesia. Produksi terong di Indonesia ini sekitar 10% dari produksi terong di dunia, yang mana sebelumnya untuk produksi terbesar dihasilkan oleh China, yakni sebesar 48%, dan dihasilkan oleh India sebesar 32%. Tanaman terong merupakan salah satu produk tanaman hortikultura yang sudah banyak tersebar di Indonesia, sehingga banyak petani membudidayakannya. Karena cara menanam terong ini terbilang cukup mudah, dan karena tanaman ini mudah tumbuh di berbagai lahan tanam. Budidaya terong dapat dilakukan pada lahan dan ataupun di polybag. Tanaman terong dikenal sebagai tanaman sayuran buah yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat, baik di kalangan atas maupun di kalangan menengah ke bawah. Nah, nilai ekonomi terong ini cukup tinggi. Produksi terong tidak hanya untuk konsumsi masyarakat dalam negeri atau domestik saja, melainkan sudah menjadi komoditas ekspor. Salah satunya produk dari berbahan baku terong ungu yang sudah diekspor ini adalah terong asinan yang sudah diekspor ke Jepang. Selanjutnya, dalam 100 gram terong tersebut mengandung beberapa kandungan gizi, yang diantaranya terdiri dari kalori sebanyak 24 kalori, protein 1,10 gram, lemak 0,20 gram, karbohidrat 5,70 gram, serat 0,80 gram, abu 0,60 gram, kalsium 15 mg, fosfor 37 mg, zat besi 0,40 mg, natrium 4 mg, kalium 223 mg, vitamin A 30 mg, vitamin B1 0,40 mg, vitamin B2 0,05 mg, vitamin C 5 mg, niacin 0,60 mg, dan air 92,70 gram. Pembahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan karakteristik terong ungu, di mana tanaman terong ini merupakan tanaman yang jenisnya itu dikotil, berakar tunggang, dan berbentuk perdu. Nah, untuk batang terong tersebut berukuran pendek, bulat, berbulu, berdiri tegak, bercabang, dan berkayu, tetapi tidak kokoh sehingga saat berbuah lebat diperlukan ajir. Ajir itu adalah salah satu alat penegak yang terbuat dari batang bambu untuk menyangga tanaman. Batang yang masih muda tersebut berwarna hijau dan tidak berbulu. Untuk daunnya, daun tanaman terong ini berbentuk bulat panjang dan meruncing pada ujungnya. Sedangkan untuk bunganya, bunga terong ini berdiri tegak pada ketiak daun dan berwarna putih lembayung atau ungu. Bentuk bunganya itu menyerupai bintang, terdiri atas 5-6 helai kelopak bunga. Sedangkan untuk buahnya, buah terong yang masih muda ini berwarna hijau keputih-putihan atau berwarna ungu, tergantung pada jenisnya. Semakin tua buah, maka warna buah akan semakin menjadi cerah. Setiap buah terong berisi daging buah berwarna putih dan berbiji banyak. Nah, ciri-ciri terong yang sudah siap untuk dipanen adalah memiliki ukuran yang sudah optimal, warna kulit yang cemerlang mengkilap, dan panjang buah sekitar 15-20 cm. Juga struktur buah terong tersebut padat, mengembung, berbentuk oval, dan warna merata pada permukaan kulit terong yang halus. Nah, dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan terkait dengan terong ungu tadi, ternyata terong ini mempunyai banyak sekali manfaat. Beberapa manfaat diantaranya adalah pertama, kaya akan zat besi dan kalsium. Kedua, mengandung nutrisi untuk otak. Tiga, memiliki serat alami. Keempat, rendah kalori. Kelima, tinggi akan antioksidan. Keenam, dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Ketujuh, dapat meningkatkan kontrol gula darah. Kedelapan, bisa membantu menurunkan berat badan. 9,
mungkin memiliki manfaat untuk melawan kanker. Ke-10, sangat mudah untuk ditambahkan ke diet. Ke-11, mencegah lupa ingatan. 12, menjaga kesehatan mata. 13, menjadi pengobatan untuk anemia. 14, meningkatkan metabolisme tubuh. 15, mencegah cacat lahir. Nah, terong ungu ini biasanya banyak dijadikan aneka olahan. Namun dalam penjelasan kali ini yang akan dibahas aneka olahan dari terong ungu adalah terong kembang api, di mana akhir-akhir ini terong kembang api ini booming di sosial media, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Untuk membuat terong kembang api ini diperlukan alat dan bahan, di mana alatnya terdiri dari sumpit, wajan, gelas, sendok, dan sodet. Untuk bahannya, untuk pembuatan 2 terong ungu dibutuhkan 5 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh ketumbar bubuk secukupnya, 1/2 sendok teh bawang putih halus atau bubuk, 1 sendok teh garam atau secukupnya, 1/2 sendok teh penyedap rasa atau secukupnya, 1,5 gelas air, dan minyak goreng. Nah, selanjutnya untuk cara pembuatan dari terong kembang api ini juga terbilang cukup mudah. Yang pertama adalah siapkan terong yang sudah dicuci bersih terlebih dahulu, lalu potong-potong dalam ukuran sedang, kira-kira 2,5 cm. Setelah itu, siapkan 2 sumpit untuk menjepit 2 sisi terong. Nah, gunanya sumpit ini adalah ketika mau memotong terong yang sudah dipotong berbentuk persegi, maka nantinya itu terong tidak akan putus-putus sehingga bisa membentuk seperti bunga ataupun seperti kembang api. Dan ketika digoreng ini akan mekar. Setelah itu, larutkan tepung terigu, tepung maizena, lada bubuk, ketumbar bubuk, bawang putih halus, garam, penyedap rasa dengan takaran yang disesuaikan hingga encer. Setelah itu, rendam potongan terong kembang api ke dalam larutan tepung selama 10 menit. Dan setelah 10 menit, siapkan wadah dan tuang tepung bumbu, bisa ditambahkan sedikit tepung terigu agar tidak terlalu asin. Setelah itu, aduk merata. Setelah disiapkan, ambil terongnya dan balurkan secara perlahan pada tepung sampai tepung tercampur merata hingga ke sela-sela terong yang sudah dipotong. Lakukan pembaluran tepung bumbu pada terong hingga selesai. Setelah itu, siapkan wajan penggoreng panas dan minyak panas. Lalu masukkan terong satu persatu, goreng tidak terlalu lama dengan dibolak-balik hingga berwarna agak kecoklatan. Setelah itu, angkat dan tiriskan terong kembang api. Selanjutnya, sajikan terong kembang api dalam piring dan segera disantap selagi tekstur terongnya garing dan kriuk, karena mengingat terong ini cukup cepat untuk lembeknya. Untuk langkah yang terakhir adalah terong kembang api bisa dicocol dengan sambal atau saus favorit, atau juga bisa dicocol dengan mayones. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.